Tanpa berpikir lebih lanjut, saya loncat dan berlari keluar kamar, melalui ruang makan, lurus terus ke ruang tamu, dan bablas melewati pintu depan, untuk kemudian saya terengah-engah di halaman yang gelap. Suara apa itu? Tidak mungkin halusinasi sampai 2 kali. Pengalaman mistis adalah sesuatu yang dialami banyak orang, termasuk oleh saya yang pada umumnya berpikiran logis. Biasanya pengalaman ini saya pendam sendiri sambil berusaha mencari logika yang masuk akal dari pengalaman tersebut. Beberapa usaha saya mencari logika ternyata gagal, dan ini adalah salah satunya. Kisah ini terjadi di sekitar tahun 1997, menjelang krisis moneter. Pada saat itu, saya bekerja di sebuah perusahaan agrobisnis besar, penghasil minyak goreng yang sangat terkenal di Indonesia. Apalagi beberapa waktu lalu, minyak goreng menjadi begitu langka. Seolah mengingatkan saya kembali ke masa tersebut. Masa di mana saya masih berusia 20-an awal. Saya ditugaskan untuk melakukan kunjungan ke salah satu kebun sawit yang ada di daerah Lampung Utara. Dan karena masih junior, saya berangkat bersama salah satu senior saya. Sebut saja namanya Pak Waluyo. Kami ditempatkan pada sebuah mes yang sudah agak tua. Mes tersebut terletak agak jauh dari perumahan staf perkebunan. Mes ini dibangun hampir bersamaan dengan dibukanya lahan hutan menjadi perkebunan sawit. Dan setelah kebun tersebut beroperasi beberapa tahun, jumlah karyawan meningkat dan dibangunlah perumahan karyawan baru, beserta dengan kantor baru dan mes baru yang lebih baik. Tapi pada saat tersebut, mes yang baru masih dalam tahap finishing dan belum siap digunakan. Pertama kali memasuki halaman mes, saya melihat sebuah bangunan longhouse yang terbuat dari papan. Longhouse adalah istilah orang perkebunan untuk menggambarkan rumah panjang berbentuk panggung yang biasanya dibagi menjadi beberapa segmen. Konsepnya mirip dengan rumah kontrakan petak. Di sana-sini, saya melihat beberapa bagian mulai kusam tidak terawat. Beberapa dinding papan kayu juga keropos. Jendela kaca, beberapa telah ditambal papan. Tapi pada segmen yang digunakan untuk mes tamu, kondisi masih lumayan. Dinding papan masih utuh, berlapis pelitur dan vernis, dengan balkon bersih, terawat, dihiasi tanaman di dalam pot. Segmen kusam yang bersebelahan dengan mes ternyata digunakan untuk ruang penyimpanan atau gudang pupuk dan alat perkebunan. Tapi rupanya segmen gudang ini juga sudah mulai jarang digunakan karena adanya gudang yang baru. Begitulah, kami lalu bekerja di perkebunan tersebut yang bernama Perkebunan Sei Biawak. Sei, kalau di Lampung artinya adalah sungai. Jadi Sei Biawak artinya adalah Sungai Biawak. Setiap pagi ada petugas yang masak untuk sarapan dan mengambil cucian baju kotor. Setelah itu sebuah mobil Mitsubishi L300 warna putih menjemput kami untuk pergi ke kantor. Dan sorenya baru kami pulang ke mes diantar lagi oleh supir yang sama. Tidak ada kejadian berarti sampai sejauh itu. Hingga sehari sebelum kami pulang ke Jakarta, ternyata masih ada pekerjaan yang masih harus diselesaikan oleh Pak Waluyo. Saya ke mes cuma makan doang ya. Setelah itu balik ke kantor, biar malam ini juga selesai pekerjaannya.
besok kan Jumat, kita pulang dari sini pagi-pagi. Jadi Sabtu kita udah di rumah. Kamu ikut lembur nggak? Begitu, Pak Waluyo bertanya. Saya agak malas, karena pekerjaan saya sendiri sudah selesai. Lagian ada satu buku novel yang sedang saya selesaikan. Saya masih ingat, novelnya berjudul Inca Gold, karangan Clive Cussler. Saya istirahat di mes aja, Pak. Nggak apa-apa kan kalau Pak Waluyo lembur sendirian? Ya, nggak apa-apa. Tapi apa kamu nggak iseng di mes sendirian? Nggak lah. Begitu jawaban saya. Jadi begitulah. Pak Waluyo makan dengan cepat karena dia ditunggu oleh supir mobil L300 untuk kembali ke kantor. Saya melanjutkan mandi. Hari hampir maghrib. Di luar sudah temaram. Beberapa binatang malam seperti jangkrik sudah mulai terdengar. Setelah mandi, saya membawa novel yang akan saya baca ke ruang tamu, lalu menyalakan TV. Sialnya, siaran TV hanya semut, karena penerima siaran parabola rusak. Sepi. Ruangan tamu mes ini kecil, sekitar 4x3 meter. Semua dindingnya terbuat dari kayu yang dipelitur warna mahoni, mengkilat oleh vernis. Lantainya berlapis karpet. Di salah satu dindingnya ada hiasan berbentuk tanduk rusa yang katanya dulu ditembak waktu pembukaan hutan. Sementara di dinding lain ada hiasan berbentuk biawak kering, lumayan besar. Mungkin panjangnya sekitar 80 cm. Konon, kenapa perkebunan sawit ini dinamakan perkebunan Sungai Biawak? Adalah karena waktu dulu sungai yang mengalir di tengah-tengah perkebunan ini memiliki populasi biawak yang cukup banyak. Hiasan-hiasan dinding semacam ini menimbulkan perasaan kurang nyaman di hati. Jadi, saya putuskan untuk pindah ke kamar tidur dan melanjutkan membaca di atas tempat tidur. Dulu, nenek saya sering mengomel kalau saya membaca sambil tiduran. Jadi waktu itu saya membaca di tempat tidur dengan posisi duduk, dan saya bersandar pada dinding kayu yang memisahkan antara ruangan mes dan segmen gudang yang berisi pupuk dan peralatan perkebunan. Makin lama saya makin tenggelam pada isi novel yang sedang dibaca. Karena pas pada bagian yang membuat penasaran. Sekilas mata saya melirik jam dinding yang menunjukkan waktu telah masuk waktu maghrib. Saya melanjutkan membaca dan terus membaca. Tanggung. Entah bagaimana, tiba-tiba ada sesuatu berteriak dengan keras di telinga kiri saya. Saya terlonjak dari senderan di dinding. Buku terjatuh. Celingak-celinguk sambil berusaha memahami. Suara itu terdengar begitu dekat di telinga kiri. Dan di kamar tidak ada siapapun kecuali saya. 3 kali saya membaca istighfar. Bulu kuduk berdiri. Otak logis saya tidak mampu mencari logika. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sesaat setelah selesai membaca 3 kali istighfar, tidak disangka di telinga kiri saya terdengar lagi suara. Bukan suara teriakan, tapi kali ini suara bisikan. Tanpa berpikir lebih lanjut, saya loncat dan berlari keluar kamar, melalui ruang makan, lurus terus ke ruang tamu, dan bablas melewati pintu depan, untuk kemudian saya terengah-engah di halaman yang gelap. Suara apa itu?
Tidak mungkin halusinasi sampai 2 kali. Hantu? Masa hantu menyebut nama Tuhan? Bukankah hantu takut jika disebut nama Tuhan? Apalagi saya tadi baca istighfar sampai 3 kali. Lalu yang mengherankan adalah kata suara itu lagi, saya salah. Salah apa? Otak saya sibuk, tapi tetap tidak mampu menarik kesimpulan. Di halaman, hari sudah gelap. Dedaunan sawit tertiup angin, bergemerisik. Samar-samar terlihat. Daun bergerak perlahan dihembus angin. Suara jangkrik yang tadi ribut, sekarang tidak terdengar. Saya melayangkan pandangan ke semua arah. Gelap. Sungguh saya bimbang. Di dalam mes, terasa seram walaupun terang oleh lampu. Di luar mes, terasa lebih tidak aman karena gelap sekali. Tetap di luar atau masuk ke dalam? Akhirnya saya memutuskan masuk ke ruang tamu dan duduk di kursi yang paling dekat ke pintu. Kalau ada apa-apa, saya bisa kabur dengan cepat. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Harap diingat, zaman itu belum ada Android dan YouTube yang bisa memberi sedikit hiburan. Jangankan Android, HP Nokia pisang aja masih jadi barang langka yang hanya dimiliki segelintir orang kaya. Kalaupun punya handphone, di tengah perkebunan luas yang terpencil seperti itu, mana ada sinyal. Untunglah sekitar jam 8 malam, saya mendengar suara mesin mobil masuk ke halaman. Tak lama, Pak Waluyo masuk ke pintu yang ada di sebelah saya. Loh, ngapain pintu dibuka? Nanti banyak nyamuk, katanya. Kalau saja saya tidak malu, saya ingin memeluk Pak Waluyo. Rasanya lega sekali. Jam 6 pagi, supir menjemput kami untuk diantar ke Bandar Lampung. Saya duduk di sebelah supir. Pak Waluyo duduk di kabin tengah. Perlahan, mobil mulai maju. Melewati pintu gerbang mes yang terbuat dari kayu bercat putih. Kemudian, selintas supir melirik ke wajah saya sambil bertanya. Di mes ada yang ganggu nggak, Mas? Kami bertatap mata. Hah? Hanya itu yang saya ucapkan. Dia tertawa. Nggak ada gangguan, jawab saya berbohong. Syukurlah. Soalnya teman Mas yang namanya Pak Tarman, bagian IT juga, dulu cerita kalau dia ada yang ganggu kalau tiap malam. Ya ampun. Sampai saat ini saya masih tidak paham. Apa yang berteriak di telinga saya? Dibacain istighfar, malah dia bilang saya salah. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Tulis ya di komentar.